Iya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Allah kita yang kita agungkan, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang berkuasa atas surga, bumi dan segala isinya, termasuk kita umatnya yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, mari kita datang di hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, melalui setiap hati kita bawa ke hadapan Tuhan untuk mengagungkan Tuhan. Katakan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah dan mengagungkan Engkau, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita dimampukan untuk kita mengagungkan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Kita nyatakan lewat pujian dengan sepenuh hati kita, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi kekuatan yang daripada-Mu Bapa yang sudah menguatkan kami, untuk kami boleh menyembah dan mengagungkan Engkau Yesus. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaum ibu menyanyikan ku pandang wajahku, kaum bapaknya berdoa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu
Sekali lagi kaum ibu menyanyikan pujian ini, kaum bapak masih tetap berdoa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, gantian kaum bapak yang menyanyikan pujian ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Dalam kaum bapak masih menyanyikan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Nah, sama-sama kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang Tuhan dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Kami bersyukur memiliki-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat hadir di rumah Tuhan. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Ajari kami, mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Mari Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan kami pahami dan kami lakukan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom bagi kita semua. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema Tuhan tidak melupakan janjinya. Kita buka Alkitab kita dari 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 sampai 15. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 sampai 15. Kita baca silih berganti, saya membaca ayat 9, jemaat baca ayat 10, demikian sampai ayat 15. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Yang menjadi pokok renungan kita di dalam ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita baca adalah yaitu menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali memang dikatakan di sini tidak ada yang tahu tanggal tepatnya, karena dikatakan dia akan datang secara tiba-tiba seperti dikatakan seorang pencuri, ya, diibaratkan seperti itu, yaitu dengan kata lain tiba-tiba. Saudaraku, ada orang yang berusaha menghitung-hitung, ya, menghitung tahun sekian Tuhan Yesus akan datang, tahun sekian akan terjadi kiamat. Tapi mereka yang menghitung-hitung itu akhirnya frustasi bahwa perhitungan mereka salah. Kita tahu ada pernah peristiwa sampai orang tertentu menjual harta bendanya, naik ke puncak sana, berada di satu tempat menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tidak ada tertulis dalam Alkitab. Tidak ada tertulis. Dia akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tapi yang pasti Tuhan tidak melupakan janjinya. Dia pasti akan datang, saudara. Dia pasti akan datang. Walaupun kita tidak tahu persisnya kapan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang yang percaya kepadanya, jangan ikut-ikutan dengan orang yang mencoba-coba menghitung, akhirnya ngumpul di suatu tempat menanti kedatangan Tuhan Yesus, hartanya dijual, akhirnya besok lusa mau makan apa lagi. Di dalam Alkitab tidak ada tertulis seperti itu, saudara. Justru kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu dikatakan adalah tiba-tiba seperti pencuri. Pencuri tidak ada yang tahu kapan akan masuk ke rumah. Kedatangannya adalah tiba-tiba. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu apa yang harus kita lakukan, saudara? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, saudaraku, yang pertama adalah menanti dengan berjaga-jaga. Menanti dengan berjaga-jaga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah ada dalam hati kita, oh Tuhan tidak akan datang di akhir zaman. Karena itu pasti terjadi, saudara.
Karena itu kita harus tetap menantikan hari itu, tetapi dengan berjaga-jaga, dengan bersiap sedia. Kita tidak tahu waktunya, tetapi kita tetap menantikan kedatangannya yang kedua kali dengan berjaga-jaga. Kapanpun dia datang, kita siap sedia. Besok, lusa, tahun depan kita siap sedia. Karena kita tidak tahu. Jadi saudaraku, sikap yang harus kita lakukan adalah menanti dengan berjaga-jaga. Dengan siap sedia. Jangan anggap kelalaian. Jangan anggap itu tidak akan terjadi. Menanti dengan siap sedia. Kapanpun Tuhan Yesus datang yang kedua kali, aku siap sedia. Itulah sikap yang harus kita lakukan, saudara. Karena Tuhan tidak melupakan janjinya. Dia akan datang, tetapi perlu dalam diri kita adalah siap sedia menanti kedatangannya. Jangan tertidur, jangan mundur, jangan lemah, jangan tawar hati, tetap siap sedia, memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang kokoh, tetap siap sedia menanti kedatangannya. Itulah sikap yang harus kita lakukan. Yang kedua, sikap yang harus kita lakukan, saudaraku, adalah menanti Tuhan dengan mempergunakan kesempatan yang ada. Dikatakan di dalam ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap kita yang kedua adalah tetap menanti dan mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Mempergunakan kesempatan. Karena dikatakan kesempatan yang Tuhan berikan itu adalah untuk supaya semua orang boleh berbalik kepada Tuhan. Tidak ada yang binasa, berbalik kepada Tuhan. Kesempatan. Saudara dan saya, mari kita pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ada kesempatan untuk memberitakan kabar baik, pergunakan kesempatan sebaiknya. Ada kesempatan memberitakan Injil, pergunakan sebaik-baiknya. Ada kesempatan melayani Tuhan, pergunakan sebaik-baiknya. Ada kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, pergunakan sebaik-baiknya. Jangan kita biarkan kesempatan itu, saudara. Memang kita tidak tahu apakah besok atau lusa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tetapi satu hari pun ada kesempatan kita pakai itu, saudara. Untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain, supaya orang lain berbalik kepada Tuhan Yesus, supaya orang lain boleh bertobat kepada Tuhan Yesus, supaya orang lain kembali dari jalan kesesatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kita perlu gumuli hal itu dalam doa. Tuhan, sebelum Engkau datang kedua kali, berikan aku kesempatan membawa jiwa, membawa orang yang tersesat ke jalan-Mu yang benar. Itu perlu menjadi pokok doa kita, saudara. Jangan kita anggap enteng, saudara. Meskipun itu hanya satu hari, kesempatan itu pergunakan sebaik-baiknya. Agar orang lain berbalik, dikatakan oleh firman Tuhan ini. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Itu perlu kita gumuli dalam doa.
Jangan katakan itu semua kebetulan atau tiba-tiba, enggak. Kesempatan untuk memberitakan kebenaran itu bukan tiba-tiba, saudara. Tapi kita gumuli dalam doa supaya terbuka jalan. Terbuka jalan. Kita dipertemukan Tuhan dengan orang yang sudah tersesat. Kita dipakai oleh Tuhan membawa orang yang sudah tersesat berbalik kepada Tuhan Yesus, saudara. Seperti yang tertulis dalam ayat 9 ini. Kita pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita berkata, saya tidak bisa pergi ke luar negeri menjadi misionari. Tapi ada yang Tuhan pakai menjadi misionari di sana. Yang perlu kita gumuli dalam doa dan kita dukung. Ada, saudara. Ada pekabaran Injil, ada sarana pekabaran Injil. Tapi kalau Tuhan mau pakai saudara dan saya, pergunakan sebaik-baiknya. Jangan lewatkan. Satu jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Malaikat di sorga bersorak-sorai. Amin, saudara. Ini adalah tugas dan tanggung jawab saudara dan saya. Satu jiwa dibawa dari kesesatan kepada Tuhan Yesus. Malaikat di sorga bersorak-sorai. Itu harus kita pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Yang ketiga yang harus kita lakukan, saudaraku, adalah supaya kita menanti tanpa bercacat celah. Menanti kedatangan Tuhan Yesus dikatakan di dalam ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Menanti kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki saudara dan saya menjaga diri untuk tidak bercacat celah dan bernoda. Maksudnya apa, saudara? Berapa waktu pun yang Tuhan berikan bagi kita menanti kedatangannya, pergunakan itu untuk transformasi diri, pergunakan itu pembaharuan diri, pergunakan itu pembaharuan kerohanian kita, pembaharuan kelakuan kita, pembaharuan tingkah laku kita. Supaya kita kedapatan tidak bercacat celah pada saat Dia datang ke dalam dunia ini. Kesempatan berbenah diri. Kita pergunakan sebaik-baiknya. Supaya waktu Dia datang kedua kali didapati saudara dan saya tidak bercacat celah. Dalam kerohanian yang sangat bagus, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam pembaharuan hidup kita, saudara. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Transformasi hidup itu harus kita alami. Jangan puas dengan apa yang ada pada kita. Jangan puas, saudara. Oh, dulu saya tukang pukul, sekarang udah berubah, udah lebih baik. Tapi tukang maki-maki orang, ya perbaiki lagi. Perbaiki lagi. Jangan puas perubahan yang terjadi dalam diri kita. Terus menerus perubahan, pembaharuan terjadi dalam hidup kita. Jangan puas, saudara. Dulu saya maling, tapi sekarang masih suka juga sih ngambil punya orang. Ya, jangan puas, saudara. Terus dibaharui oleh Tuhan. Sehingga Tuhan menemukan saudara dan saya tidak bercacat celah seperti yang tertulis ini, saudara. Waktu Dia datang menjemput kita, waktu Dia datang waktu di akhir zaman kedua kalinya, Dia mendapati saudara dan saya tidak bercacat celah. Karena waktu kedatangannya yang kedua bukan lagi untuk mengampuni. Bukan.
Selesai masanya. Waktu dia datang, yang pertama dia datang untuk menyelamatkan manusia. Menebus manusia dari dosa mereka. Itu tertulis, saudara. Dalam Matius pasal 1 dikatakan, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kedatangan Tuhan Yesus waktu pertama adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Tapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua bukan lagi, saudara. Bukan lagi. Bukan lagi. Nah, karena itu saudaraku, pergunakan kesempatan untuk berbenah diri. Transformasi rohani terjadi dalam diri kita. Jangan puas perubahan yang baru sedikit. Ayo kita terus gumuli dalam doa. Saya mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Itu kan target kita, saudara. Jangan puas dengan perubahan yang baru sedikit, saudara. Kita perlu terjadi transformasi rohani, saudara. Semakin taat, semakin setia, semakin serupa dengan Kristus, semakin meneladani Kristus, semakin memiliki karakter Kristus, itulah yang menjadi tujuan hidup kita, saudara. Kesempatan yang Tuhan berikan, kita pergunakan untuk memperbaiki diri sehingga tidak bercacat celah. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, dia bertemu dengan saudara dan saya kedapatan tidak bercacat celah. Karena kita terus dibaharui dan dibaharui. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Lebih sesuai dengan maunya Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan hanya puas dengan yang sedikit. Dulu saya tidak pernah ke gereja, sekarang setiap minggu ke gereja. Jangan puas hanya yang begitu, saudara. Dulu saya tidak suka memberi perpuluhan, tapi sekarang saya udah teratur memberi perpuluhan. Jangan puas dengan hanya itu, saudara. Dulu saya suka mencela-cela orang yang melayani Tuhan, sekarang saya udah mulai melayani Tuhan. Jangan puas hanya segitu, saudara. Tapi tetap dibaharui oleh Tuhan sehingga saudara dan saya waktu bertemu dengan Tuhan Yesus kedapatan tidak bercacat celah. Puji Tuhan, inilah kerinduan kita. Bukankah ini memang tujuan hidup kita? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita selalu menyanyikan ini, saudara. Tapi benarkah kita terus bersedia setiap waktu disempurnakan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan. Sehingga waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, saudara dan saya didapati tidak bercacat celah. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan tidak melupakan janjinya untuk datang ke dunia ini, saudara. Tapi Tuhan memberi kesempatan setiap orang untuk berbalik kepadanya, berbenah diri, membawa jiwa kepada Tuhan, membawa orang yang tersesat kepada Tuhan. Kita pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Kita pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Apa yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Apa yang perlu diubah oleh Tuhan dalam diri kita, serahkan untuk diubah oleh Tuhan. Kita pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Jangan malah kita, wah Tuhan belum datang lah, gak apa-apa. Sekarang hidup dulu dalam kesenangan dosa, jangan saudara. Hidup dulu dalam kesenangan duniawi, Tuhan Yesus belum datang. Saya pengen menikmati kesenangan duniawi, jangan saudara. Jangan. Karena kita nggak tahu hari kedatangannya kapan.
Tahu-tahu saudara lagi berleha-leha dalam dosa. Tiba-tiba dia datang. Gak ada kesempatan bagi saudara untuk kembali ke jalan Tuhan. Karena itu jangan saudara. Pakailah kesempatan itu untuk berbenah diri. Pakai kesempatan karena belum datang Tuhan Yesus kedua kalinya. Pakai kesempatan itu membawa jiwa. Pakai kesempatan itu melayani Tuhan. Pakai kesempatan itu untuk memperbaiki diri. Untuk diubah oleh Tuhan. Supaya kita kedapatan tidak bercacat celah. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan katakan bahwa Tuhan lalai menepati janjinya. Dia pasti datang. Dia pasti datang. Waktu zaman Nuh juga begitu saudara. Manusia. Itu mana mungkin itu air bah terjadi. Sehingga orang berkata keluarga Nuh itu kayak orang yang rada-rada. Karena buat perahu besar di atas gunung saudara. Pada zaman itu orang ketawa. Dianggap dia udah miring saudara. Karena waktu itu orang gak percaya bahwa air bah itu akan terjadi. Mereka tetap menikmati hidup dalam dosa. Udah diperingatkan berulang-ulang. Tetap mereka hidup dalam dosa. Akhirnya air bah itu terjadi. Semuanya mati saudara. Hanya keluarga Nuh yang selamat. Yang dibilang tadinya kayak orang-orang miring. Buat perahu besar di atas gunung. Karena memang orang di sekitar kita kan bisa begitu saudara. Pada saat kita berjuang untuk tidak kedapatan bercacat celah, mungkin orang di sekitar kita mentertawakan kita. Dia mah sok rohani. Dia mah orangnya lebay super, apa aja lah disebut. Tapi jangan mau terpengaruh. Jangan mau terpengaruh. Kita mau mengikuti apa kata firman Tuhan. Pergunakan kesempatan itu untuk berbenah diri, memperbaiki diri. Tetap kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Memperbaiki diri, transformasi rohani. Pembaharuan terjadi dalam hidup kita. Sehingga waktu dia datang kedua kali, dia mendapati saudara dan saya tidak bercacat celah. Kiranya kita umat-umat Tuhan terus setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dengan tugas dan tanggung jawab yang 3 tadi. Yang pertama menanti dengan berjaga-jaga, yang kedua menanti dengan mempergunakan kesempatan yang ada, yang ketiga menanti dengan berbenah diri, memperbaiki diri supaya kita kedapatan tidak bercacat celah. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan dan menyadarkan kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memperingatkan kami Tuhan. Dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami tidak tertidur, kami tidak hidup dalam dosa. Tetapi kesempatan ini kami pergunakan untuk bertobat, memperbaiki diri, mempergunakan kesempatan untuk membawa orang-orang yang tersesat berbalik kepadamu. Menanti Tuhan Yesus dengan berbenah diri, dibaharui oleh Tuhan, dijamah, diubah oleh Tuhan, sehingga kami kedapatan tidak bercacat celah. Kami tetap menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Meskipun kami tidak tahu kapan waktu itu terjadi. Tapi biarlah kami tetap setia dan taat kepadamu Tuhan. Tetap mengabdikan hidup kami kepadamu. Tetap Tuhan menjauhi pelanggaran-pelanggaran. Menjauhi dosa yang tidak Tuhan sukai. Menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bimbing kami agar kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga waktu Engkau datang kedua kali Engkau menemukan kami tidak bercacat celah. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.